Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in, amma ba'd. Hadratul mukarramin, wabil khusus yang kami hormati Ketua Takmir Masjid Ad-Du'a Bapak Ustadz Sabil beserta seluruh pengurus dan dewan penasehat, yang kami hormati dan kami ta'zimi para sesepuh dan bini sepuh, tokoh agama, tokoh masyarakat, para kiai, para asatiz, Bapak Ibu, rekan-rekan, adik-adik jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah, kita dipakkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat dan dalam suasana beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita menilik satu tema, yaitu dua orang yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala surga, tapi dengan catatan dia bersabar. Yang pertama, sebagaimana yang tertera di dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza batalaitu 'abdi bihabibataihi summa sabara 'awadtuhu anhumal jannah." Idza batalaitu, jika aku, kata Allah, jika aku menguji hambaku, bihabibataihi, dengan dua kekasihnya. Yang dimaksud dua kekasih ini adalah dua matanya. Jika aku menguji hambaku dengan dua kekasihnya, yaitu dua matanya dicabut sehingga dia buta, diuji dengan kebutaan, summa sabara, lalu dia bersabar dengan kebutaannya ini, awadtuhu anhumal jannah, aku akan gantikan untuk keduanya itu surga. Maka ini menjadi kabar gembira bagi mereka yang buta tapi sabar dengan muring-muring. Catatan ini yang penting, summa sabara awadtuhu anhuma al jannah. Di hadis yang lain, hadis qudsi juga, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza akhadtu karimatai 'abdi", jika aku mengambil dua kemuliaan hambaku. Dua kemuliaan yang dimaksud adalah dua matanya. Jika aku mengambil dua mata hambaku, fasabara, kemudian dia sabar, wahtasaba, dan mengharap ridho pahala Allah Subhanahu wa taala, lam ardalahu thawaban dunal jannah, aku tidak ridho untuknya pahala di bawah surga. Artinya pahala yang dia dapat adalah surga. Allah tidak rela di bawah itu. Ini besar betul. Di hadis yang pertama tadi sabar, di hadis yang ini sabar dan mengharap pahala. Di hadis yang ketiga, idza akhadtu, ini hadis qudsi juga, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, idza akhadtu karimatai 'abdi fid dunya, jika aku mengambil dua kemuliaan hambaku di dunia. Dua kemuliaan yang dimaksud adalah dua matanya yang dia cintai, lam yakun lahu jazaa'un 'indi illal jannah, tidak ada pahala yang cocok untuknya kecuali surga. Tapi dengan catatan, idza hamidani alaihi, jika dia memujiku atas keduanya, kehilangan kedua matanya.
Jadi di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang lain ini ada rumus ya, rumus yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Kalau orang itu dia kasih anugerah, dia syukur. Kalau dikasih musibah, dia sabar. Ini jadi kebaikan. Dan ini rumus. Ini rumus normal gitu ya. Rumus normal. Kalau dapat kesenangan, bersyukur. Kalau dapat kesusahan, bersabar. Itu rumus normal. Ada yang lebih dari itu, dia dapat musibah, bersyukur. Wah, ini yang luar biasa berat betul ini. Dan sedikit demi sedikit kita semua termasuk saya berusaha betul mengembalikan seluruhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kan berat ini, apalagi diambil dua mata. Udah nggak ada hidup. Kita enak ya melihat suasana yang seperti ini, warna-warni, indah, tidak monoton hidup itu. Bosen kita ngelihat di sini, ngelihat di sono. Bosen di sono, rekreasi ke sana. Dua mata ini kenikmatan yang agung. Dicabut dua mata itu sehingga dia buta, tetapi dia bersabar, normal nih, bersabar. Yang lebih dari itu memuji Allah. Di hadis yang ketiga itu memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan dia bersyukur atas setiap keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga menjadi kebaikan. Ada ulama-ulama kita itu dulu sakit ya. Terus disuruh berobat, nggak mau disuruh berobat, dipaksa berobat, nggak mau. Kenapa nggak mau? Sakit ini penggugur dosa. Coba. Jadi setiap ada musibah, setiap ada peristiwa yang tidak disukai, dia kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan menjadi kebaikan semuanya. Sehingga tidak ada ngeluh gitu kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai mengeluh yang di luar kewajaran ya. Kalau mengeluh biasa sebagai manusia, naluri manusia bisa ya. Tetapi yang di luar kewajaran. Nah, ketika dia menerima semua ini, karena ini takdir namanya, qadar. Qadar itu sesuatu yang sudah terjadi, itu qadar. Yang mesti muncul dari kita adalah penerimaan. Ya. Misal nih gubernurnya udah kepilih, sudah takdir, itu qadar sudah. Yang mesti muncul dari diri kita adalah menerima. Kan gitu. Miskin nih kita sekarang, realitanya miskin, tidurnya di kolong jembatan. Apa yang mesti ada? Penerimaan. Ya, menerima. Karena kalau tidak menerima itu problemnya luar biasa dalam keimanan. Dalam keimanan ya. Luar biasa betul. Di saat yang sama kita berusaha untuk mencari qada dan takdir yang lain. Karena ke depan kita nggak tahu. Tapi yang sekarang kita terima karena sudah terjadi. Ada orang yang bapaknya meninggal dunia padahal dia sudah siapkan sesuatu yang paling berharga di hari ulang tahunnya. Tapi belum sampai hari ulang tahun bapaknya meninggal dunia. Kemudian protes. Ya Allah, udah disiapin, kenapa meninggal duluan? Maknanya apa di sini? Secara tidak langsung dia menolak takdir Allah Subhanahu wa ta'ala gitu. Menolak takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada musibah kebanjiran, Lampung ini luas betul, ya Allah, kenapa di sini? Kenapa cuma di sini yang banjir? Padahal Lampung ini kan luas betul.
Ini apa? Dipahami dari sini apa ini? Ada rasa-rasa menolak takdir gitu ya. Ketika takdir itu sudah terjadi, yang mesti muncul adalah penerimaan. Di saat yang sama ambil hikmah sehingga kita bisa bergerak maju. Kenapa terjadi banjir? Introspeksi. Barangkali sering buang sampah sembarangan, barangkali macam-macam lah ya. Sambil introspeksi kemudian diperbaiki. Tapi yang ini yang sudah terjadi terima. Kalau enggak dia akan muring-muring. Ini yang luar biasa betul ya. Pelajaran dari orang yang buta, yang diambil kedua matanya oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia bersabar, ini tidak ada pahala kecuali surga. Karena mata ini adalah anugerah yang luar biasa, yang dengan mata semuanya bisa tergapai. Gitu. Tetapi orang yang kehilangan kedua matanya, kemudian dia menerima, dia bersabar, bahkan dia memuji Allah Subhanahu wa taala, Allah akan bukakan pintu potensi lain. Iya. Tapi kalau diberkutat pada matanya saja, aku tidak kuat, aku stres, misal gitu ya. Aku nggak bisa hidup, misal. Aduh, semua orang musuhi aku, misal. Apa yang mau diharapkan dari berkungkung pada mata yang hilang itu? Gitu. Terima. Dengan penerimaan ini Allah Subhanahu wa taala akan bukakan potensi dia yang lain selain mata. Bisa jadi dia qori gitu ya. Karena tobat gitu, sadar, ngaji, belajar ngaji, ngapal Quran. Ngapal kuping kan banyak tuh. Akhirnya dia jadi hafiz Quran. Atau jadi qori ya kan. Dalam perhelatan MTQ Musabaqah Tilawatil Quran itu kan ada cabang tunanetra. Cabang tunanetra, bahkan sampai tingkat nasional, internasional. Qori yang tunanetra, qoriah yang tunanetra. Bahkan juga ada pakar qiraat yang buta, yang luar biasa betul. Saya punya guru luar biasa betul ya, Profesor Dr. Muhammad Bakar Ismail. Saya diundang ke rumahnya, diajak ke perpustakaannya, kemudian dia bilang, ya Muhammad, ini perpustakaan saya, itu karya-karya saya di sini. Buta, silahkan ambil yang kamu mau. Akhirnya kan banyak betul, karangannya banyak betul, buku yang dia tulis banyak. Saya mau ngambil semua, ya mikir-mikir juga lah ya, kebangetan amat. Ini ngambil sebagian dan mohon keikhlasan ilmunya itu. Namun dalam kebutaannya itu dia produktif menulis. Bisa dibayangkan. Produktif menulis. Dan terus membaca. Matanya tidak ada tapi terus membaca. Tuh gimana caranya? Anaknya dia suruh. Tolong nak, ada buku baru yang bagus terkait ini. Ada pak. Apa ini? Tolong bacakan, hatamkan dari awal sampai akhir. Dia mendengar. Coba. Ini bersyukur jadi. Jadi kehilangan mata itu bukan menjadi penghalang gitu. Bahkan dia bergerak maju. Saya matanya tidak ada tetapi potensi yang lain ada. Ini ciri-ciri orang yang menerima dengan segala keputusan Allah Subhanahu wa taala. Profesor Bakar Ismail, beliau tinggal di lantai 5 rumahnya, di apartemen lantai 5. Naik lift sampai lantai 2. Dari lantai 2 ke bawah itu naik tangga, lewat tangga. Saya berusaha menggandeng. Ya Syekh, saya gandeng. Ini bahaya nih, tangga terus ngeri juga, agak tinggi. Enggak Muhammad, panggilannya Muhammad. Enggak Muhammad, biar saya sendiri, saya udah biasa. Enggak mau ngerepotin orang. Masya Allah. Tidak ada masalah, dituntun enggak masalah. Tapi dia bilang saya enggak mau merepotkan orang. Matanya enggak ada.
Luar biasa betul. Lah, menulisnya itu bagaimana? Baca, orang lain yang baca dia dengar. Kemudian dia punya ide dari mendengar itu, dia menulis. Tapi dia buta. Siapa yang nulis? Anaknya. Tolong ketikkan, saya diktekan. Jadi buku yang luar biasa betul. Syekh Bakar Ismail yang bukunya terus saya baca sampai sekarang. Apalagi buku-buku akhir beliau itu, sahabat-sahabat yang dikabarkan surga. Itu bagus betul. Ternyata bukan hanya 10 sahabat yang dikabarkan surga, tapi ada 65 yang tertera di buku itu. Dan saya setiap membaca per halaman-halaman itu menangis. Ketika ditanyakan, saya menanyakan kepada salah seorang dari muridnya juga yang terus membersamai beliau. Kalau saya kan tidak membersamai terus-menerus, tapi ada Syekh yang selalu membersamai dia, dan itu instruktur saya waktu itu. Dia juga membaca bukunya menangis gitu. Kemudian bertanya kepada Syekh Bakar Ismail, kenapa saya membaca buku Anda kok menangis? Jawaban Syekh Bakar Ismail, saya juga ketika menulis itu menangis. Coba. Jadi yang dipikir bukan materi, per lembar berapa rupiah, per lembar berapa genih kalau Mesir, enggak. Tetapi saya berusaha untuk menulis, dan saya tidak sanggup nulis di hadapan sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Yang luar biasa itu. Syekh Bakar Ismail menjadi inspirasi saya, motivasi saya bagaimana seseorang syekh yang sudah usia lanjut, yang tidak ada matanya itu diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, bersabar, bahkan dia tidak runtuh ya, tapi bergerak maju dengan keterbatasannya itu, tetapi ternyata potensi yang lain dia kerahkan. Ada yang bernama ulama besar bahasa Arab, sastra Arab, namanya Al-Imam Ar-Rafi'i, Shadiq Ar-Rafi'i. Beliau ini bisu, artinya tidak bisa bicara gitu ya. Tapi beliau alihkan potensinya di tangan, sehingga menulis dengan luar biasa hebatnya. Bahasanya indah betul. Apalagi kitab yang berjudul Balaghat Nabawiyah. Luar biasa betul. Bisu. Ini orang-orang yang model seperti ini kan menjadi motivasi kita ya, inspirasi bagi kita yang sehat-sehat ini gitu. Ada orang yang buta tapi ke masjid terus. Dalam kebutaannya itu dituntun anaknya, dituntun siapa gitu. Saya mau ke masjid. Masa yang nggak buta nggak ke masjid-masjid gitu ya. Kadang kita tuh mana gitu dengan orang yang berkebutuhan khusus ini tapi tetap semangat gitu. Masa kita stres? Yang sehat ini stres gitu. Orang yang berkebutuhan khusus saja tidak stres menghadapi dengan kelapangan gitu. Ini jadi inspirasi bagi kita semua gitu. Dan ini yang luar biasa ya, dari seorang yang diambil matanya oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia bersabar dan bahkan memuji Allah Subhanahu wa taala, tidak ada pahala yang tepat untuk dia kecuali surga. Ustadz, kalau tangan buntung gimana Ustadz? Yang disebut ini mata, dan dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala ketika bersabar. Kalau tangan buntung bagaimana? Tangan buntung ini berkebutuhan khusus juga. Sebenarnya dia masuk dalam dalil-dalil umum. Dalil seseorang yang diuji dengan kesusahan, dengan penderitaan, bisa masuk di situ untuk menghapus dosa. Tetapi memang ada isyarat dalil ya, isyarat dalil ketika dulu
sepupu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam perang. Dalam perangnya itu karena mempertahankan bendera. Coba, luar biasa betul nih. Ja'far bin Abi Thalib mempertahankan bendera. Pertama dipegang oleh Abdullah bin Rawahah. Abdullah bin Rawahah meninggal dunia. Ini bendera ini jangan sampai jatuh. Akhirnya langsung diambil, karena Nabi pesan kalau Abdullah bin Rawahah meninggal dunia, kepemimpinan langsung diambil Ja'far bin Abi Thalib. Kemudian melihat beliau meninggal dunia, Abdullah bin Rawahah, Ja'far bin Abi Thalib ini berusaha mengambil bendera, ambil tangan kanan, kemudian diputus tangan kanannya, ditebas pedang. Tapi dalam pikiran Ja'far bin Abi Thalib, jangan sampai bendera ini jatuh ke tanah. Ini harga diri nih. Diambil tangan kirinya. Tangan kirinya ditebas pedang, putus. Tetapi lagi-lagi Ja'far bin Abi Thalib, ini bendera jangan sampai jatuh. Apa yang dilakukan? Diapit oleh sisa tangan benderanya. Kemudian meninggal dunia. Tapi bendera ini langsung diambil sahabat lain. Artinya jangan sampai bendera ini jatuh ke tanah. Begitu penghormatan dan pengagungan para sahabat ini terhadap benderanya, menjadi simbol luar biasa. Nah, di kita ini ada kepala sekolah di Jawa Barat, SD, yang menginstruksikan anak-anak SD jangan menghormat bendera merah putih 17 Agustus. Musyrik. Coba gimana? Yang perlu diagungkan hanya Allah, jangan mengagungkan bendera, itu musyrik, benda mati gitu. Coba perhatikan, ketika Rasulullah mencari Ja'far bin Abi Thalib, kemudian ketemu Ja'far bin Abi Thalib, terputus kedua tangannya, apa yang dikatakan Rasulullah? Ente musyrik masuk neraka, ente belain bendera sampai begini. Apa begitu Nabi mengatakan? Enggak. Allah akan gantikan dengan 2 sayap di surga, pengganti 2 tangan yang terputus ini, wahai Ja'far bin Abi Thalib. Yang luar biasa, membela dan mempertahankan bendera demi tegaknya Islam, dan itu harga diri. Jadi bukan yang dilihat kainnya itu, tetapi harga diri yang ada di dalam kain itu, pengorbanan yang luar biasa itu. Ini yang dilihat. Sehingga tidak serampangan menghukumi musyrik yang menghormat bendera merah putih. Nah, ini perlu betul-betul ini. Jadi model kepala sekolah begini gimana coba? Jadi isyarat dalil ini menunjukkan bahwa tangan buntung juga berpotensi untuk diberi surga oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dia bersabar gitu ya. Tapi ya tangan buntung ya perlu ini juga, bukan tangan buntung kemudian semena-mena mentang-mentang buntung dia melakukan apapun yang dia mau gitu ya. Enggak juga gitu. Ya tangannya buntung terus dia berbuat yang baik gitu. Kalau berbuat yang enggak baik ya sama juga gitu. Apalagi dia berzina misalkan. Ini yang, tapi kan kita nggak bisa memvonis dia sekarang. Bisa jadi orang itu yang lagi viral itu bisa jadi akhirnya baik, dia bertobat, kan bisa jadi. Kita nggak bisa memvonis sekarang. Kemudian yang kedua, yang pertama orang yang diambil 2 matanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sebagaimana yang tertera dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayat Imam Ibnu Majah dalam sunannya, ma min muslimin yamutu lahu salasatum minal walad lam yablughul hins illa talaqqawhu min abwabil jannati samaniyati min ayyiha sya'a dakhal. Tidaklah seorang muslim ditinggal wafat oleh 3 anaknya, lam yablughul hinsa, belum mencapai usia balik, illa talaqqawhu min abwabil jannati samaniyati min ayyiha sya'a dakhal, melainkan 3 anak ini akan menemuinya di pintu-pintu surga yang 8 dari manapun dia masuk.
Kan luar biasa betul. Ditinggal wafat 3 anaknya yang kecil-kecil. Ini juga dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tinggal pilih mau masuk pintu mana dari 8 pintu itu. Ini kan memang ujian yang besar betul ya. Apalagi yang lama nggak dapat anak gitu, kemudian dikasih anak meninggal waktu lucu-lucunya gitu, sampai nggak bisa makan sebulan dan lain sebagainya. Tapi yakinlah bahwa semua itu digantikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi dengan catatan dia menerima setiap keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala dan itu baik. Ada seseorang yang dikabarkan dulu di era Rasulullah SAW, ada ibunya itu sedih gitu, anaknya 2 kecil-kecil meninggal karena ikut perang, masih kecil tapi ikut perang gitu. Sebenarnya nggak boleh, cuma maksa gitu, akhirnya diikutkan dan meninggal dunia. Kemudian dikabarkan kepada ibunya yang sedih itu, tenanglah, berbahagialah, jangan sedih, karena anak Anda akan menuntun Anda ke surga. Di hadis yang lain dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu, anna nisaa qulna lin nabi sallallahu alaihi wasallam, ada perempuan-perempuan berkata kepada Rasulullah, ij'al lana yauma, coba sih wahai Rasulullah, sempatkan waktu sehari saja untuk nasihati kita orang. Fawa'adhahunna, lalu Rasulullah menasihati mereka dan berkata begini, ayyumam ra'atin, siapapun perempuan, matalaha salasatum minal walad, meninggal 3 anaknya, kanulaha hijaban minan nar, 3 anak itu menjadi penghalang dia dari api neraka. Qalat imra'ah, ada satu perempuan yang tanya, wasnan, kalau 2 anak yang meninggal gimana? Dari tadi kan nyebutnya 3. Ini ada yang tanya, kalau 2 gimana? Saya ditinggal wafat 2 anak gitu, penghalang dari neraka, masukkan saya ke surga juga atau tidak? Nabi menjawab, wasnan, 2 anak juga. Yang meninggal 2 anak juga, dia menjadi penghalang ibunya, penghalang bapaknya dari masuk neraka. Di riwayat yang lain, kalau ini kan di Sahih Bukhari ya, di selain Sahih Bukhari, selain Sahih Muslim, ada hadis wawahid ya, wawahidun, 1 anak juga ya kan? Ditinggal wafat oleh 1 anak yang belum mencapai usia balik, maka dapat menghalangi dia dari api neraka. Di Sahih Muslim disebutkan hadis Nabi SAW, la yamutu li ahadi minal muslimina salasatum minal walad fatamassahun nar illa tahillatal qasam, tidaklah meninggal 3 anak milik seorang muslim, fatamassahun nar, kemudian dia tersentuh api neraka, illa tahillatal qasam, melainkan hanya sedikit saja. Tahillatal qasam itu penghalalan sumpah qasam. Artinya ya sedikit lah, sedikit, ada pun dia terkena api neraka sedikit lah. Di riwayat yang lain sebagaimana penjelasan dari Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, ahli hadis yang luar biasa, mensyarahi Sahih Muslim, beliau mengatakan tahillatul qasam, yang dimaksud mayan halu bihil qasam, yang sesuatu yang dapat melepas sumpah. Ini yang dimaksud firman Allah, wa im minkum illa wariduha, wa im minkum illa wariduha, tidaklah di antara kalian
melainkan pasti melewatinya, melewati neraka. Gitu ya, melewati neraka. Karena jembatan Sirat itu ya. Jembatan Sirat itu kan terbentang di atas neraka. Kalau dia lolos ke surga dia. Kalau enggak nyemplung dia. Kan gitu ya. Sebagaimana di hadis Bukhari, di Sahih Bukhari disebutkan sebagaimana yang telah kita paparkan di pertemuan yang lalu. Jadi itu yang dimaksud. Ada sumpah di situ, ada sumpah, tapi sumpahnya enggak kelihatan. Maka Al-Imam An-Nawawi dalam syarah Sahih Muslim, beliau menyebutkan wa imminkum illa wariduha, tidaklah di antara kalian kecuali semuanya pasti melewatinya, melewati neraka atau jembatan yang terbentang di atas neraka. Gitu ya. Dan di situ ada sumpah, wallahi imminkum illa wariduha, demi Allah, tidaklah di antara kalian kecuali melewati neraka itu jembatan yang terbentang di atas neraka. Artinya apa? Andai pun kena ya dikit lagi. Karena dia pasti melewati itu. Ya. Dan 3 anak ini memberi syafaat kepada orang tuanya. Maka ada orang-orang yang ketika anak kecilnya yang masih lucu-lucu meninggal dunia itu ya sedih ya, sebagai naluri manusia sedih. Tetapi dia mengikhlaskan dan di saat yang sama bahagia karena anak kecil ini bisa menjadi pemberi syafaat orang tuanya di akhirat nanti atas izin Allah, semuanya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Sehingga siapapun lah ya di antara kita yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diambil buah hatinya, maka ketahuilah bahwa surga menanti. Apalagi yang lama nggak dapat anak, kemudian dapat anak meninggal misalkan, itu kan sedihnya luar biasa itu. Tapi yakinlah ketika dia menerima itu, surga balasannya. Jadi Nabi Ibrahim dulu kan diuji dengan yang demikian ini. Nabi Ibrahim itu lama betul nggak punya anak. Bahkan dalam satu riwayat disebutkan 80 tahunan ya. Di usia 80 tahunan itu baru dapat anak. Dikaruniai seorang anak yang bernama Ismail. Itu pun ketika masih lucu-lucunya disuruh nyembelih, coba gimana. Ini kan ujian yang luar biasa betul. Tetapi cintanya Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala melebihi dari cintanya kepada anaknya, walaupun dia sayang betul dengan anaknya. Dilakukan perintah Allah Subhanahu wa taala yang beliau dapatkan dari mimpi. Jadi mimpi Nabi bisa jadi dalil. Tapi mimpi selain Nabi tidak bisa jadi dalil. Itu yang perlu diperhatikan. Sehebat apapun dia, sewali-walinya orang, itu mimpi nggak bisa jadi dalil. Kalau mau pakai dia sendiri, silakan. Dalam mimpinya saya disuruh begini. Ketemu Rasulullah, suruh sholat apa gitu, 8 rakaat di waktu apa gitu ya. Bisa. Itu nggak bisa jadi dalil memaksa orang lain untuk sholat seperti dia. Kalau dia mau laksanakan silahkan dia saja. Gitu. Tapi tidak bisa memaksa orang lain karena bukan dalil. Tapi mimpinya Rasulullah, mimpinya Nabi bisa dijadikan dalil. Bahkan itu ditetapkan oleh Rasulullah sebagai syariatnya juga. Sehingga jadi ibadah kurban. Awalnya dari mimpi. Ya, awalnya dari mimpi. Tapi Ustadz, pertanyaan nih. Ustadz, lafadz azan itu Nabi nggak ajarkan Ustaz. Itu dapatnya dari mimpi. Yang mimpi sahabat Abdullah bin siapa gitu ya, saya lupa binnya itu. Karena ketika hijrah itu ke Madinah, kan sahabat berkumpul. Gimana caranya ya supaya kita bisa manggil orang sholat? Diskusi.
Nabi sahabat ngumpul nyari cara gitu. Caranya gimana ngumpulin orang untuk sholat fardu. Akhirnya ada yang ngusulkan, gimana kalau trompet? Enggak, sebelumnya bendera. Gimana kalau bendera? Tapi ada yang menyanggah, kalau bendera itu kelihatannya cuma siang, duhur sama asar. Kalau masuk duhur tarik benderanya, berarti masuk duhur. Kalau malam gelap nggak kelihatan. Ada yang ngusul trompet. Kalau trompet kan siang malam ketahuan, kedenger orang. Enggak dia punya Yahudi. Gitu ya. Akhirnya ada yang ngusul lagi, gimana kalau lonceng? Nabi mikir-mikir, lonceng. Iya kayaknya ya, karena Nasrani itu lebih dekat sama kita lah dibanding Yahudi lah ya. Itu kan di surat Al-Maidah juga disebut, la tajidanna asyaddan nas adawatan lil ladzina amanu ladzina asyraku. Orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Kemudian la tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladzina amanu ladzina qalu inna nasara gitu. Yang lebih dekat persahabatannya kepada kalian wahai umat mukmin adalah mereka yang mengatakan kami Nasrani gitu. Sehingga Nabi kan berpikir, iya ya, udahlah lonceng aja. Tapi Sayyidina Umar ngusul, wahai Rasulullah, kita ini muslim, kita harus punya ciri khas sendiri. Lonceng itu punya Kristen gitu ya. Akhirnya Rasulullah, gimana Umar? Ya kayaknya usulan kamu oke gitu. Terus gimana? Caranya gimana? Ya udah tinggal panggil aja. As-shalatu jami'ah. Dulu begitu. Usulannya gitu. As-shalatu jami'ah gitu aja. Yuk, ayo kumpul salat kan gitu. Akhirnya Abdullah ini pulang dan terngiang-ngiang. Nabi itu sukanya lonceng, Nabi suka lonceng. Akhirnya tidur ke bawah mimpi. Dalam mimpi itu ketemu bapak tua bawa lonceng. Akhirnya tanya, Pak tua, loncengnya mau dijual enggak? Emang kenapa? Ya Nabi pengen lonceng gitu ya. Emang untuk apa? Ya untuk manggil orang sholat. Terus bapak tua dalam mimpi itu bilang begini, mau nggak saya kasih tahu cara manggil yang bagus? Akhirnya oleh bapak tua dikasih tahu begini, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha. Azan yang sekarang itu. Akhirnya dia mendatangi Rasulullah. Ketika bangun itu mendatangi Rasulullah. Dan Rasulullah menyetujui. Jadi bukan mimpi dia sahabat kemudian langsung diwajibkan kepada semua orang, enggak, tapi atas pengakuan Rasulullah. Betul dapatnya dari mimpi sahabat, tetapi Nabi menetapkan gitu loh. Jadi yang menjadi dalil adalah penetapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya dia bilang begini, coba panggil Bilal. Bilal itu suaranya bagus, biar dia yang azan. Ente sebutin. Jadi ketika itu azan, Bilal azan. Jadi di sampingnya Abdullah, dia diktekan gitu ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nanti Bilal yang ini, yang azan. Makanya kan ada satu mazhab yang 2 kali gitu dia. Asyhadu alla ilaha illallah, pelan dulu. Habis itu kenceng, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu alla ilaha illallah. Itu dalilnya dari sini. Karena Abdullah itu bisikkan asyhadu alla ilaha illallah, Bilalnya yang azan gitu. Ya bisa jadi, tapi yang terkuat nggak begitu ya, lantang semua. Sayyidina Umar itu mendatangi Rasulullah ketika dengar azan. Loh, ini kok sama dengan yang saya mimpikan tadi malam. Akhirnya mendatangi Rasulullah. Rasulullah, saya juga mimpi yang sama kayak gitu lafaz azannya. Ente udah keduluan Abdullah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kembali bahwa mimpi Nabi dan Rasul itu bisa menjadi dalil.
Tapi mimpi selain Nabi tidak bisa dijadikan dalil, kecuali ini di era Nabi ya, sahabat bermimpi kemudian ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Jadi ada dua hal ya, dua orang yang dijamin dan dijanjikan Allah surga. Yang pertama, orang yang diambil kedua matanya sehingga buta dan dia sabar, sehingga dia mencari potensi-potensi lain dan Allah bukakan karena dia menerima. Yang kedua, seseorang yang ditinggal wafat oleh 3 anaknya, bahkan di hadis yang lain 2 juga, bahkan di riwayat yang lain di selain Sahih Muslim 1 juga ditinggal wafat oleh 1 anaknya yang belum mencapai usia baligh. Maka anak ini menjadi pemberi syafaat dia di akhirat kelak, membawa ibunya, membawa bapaknya ke surga. Maka yakinlah setiap apa yang Allah tetapkan, bahkan setiap musibah apapun itu menjadi pelebur dosa, sebagaimana yang ada di dalam hadis Nabi di Sahih Bukhari, ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin, tidaklah musibah yang menghampiri seorang muslim, baik itu keseletihan, kecapean, capek itu kan musibah juga, wala wasabin penyakit, wala hammin kecemasan, galau kalau bahasa sekarangnya, wala huznin kesedihan, wala aza hal-hal yang menyakitkan, gangguan, wala gham kesusahan, hatta syaukah yushakuha sampai duri yang ada di jalan yang mengenai dia jalan kena duri, itu kan sakit, musibah enggak tuh? Musibah juga. Illa kaffarallahu biha min khotoyahu, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dengan musibah ini apabila dia menerima seluruh dosanya, sampai pada duri yang mengenai kaki dia atau tangan dia atau apapun tubuh dia. Ketika dia menerima sebagai satu takdir Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan hapuskan dosanya. Bahkan di dalam hadis yang lain, innamas sabru indas sadmatil ula. Jadi sabar itu ketika benturan pertama, kejadian pertama, gitu ya. Dia sabar, itu yang dinamakan sabar. Jadi bukan muring-muring gitu. Musibah pertama datang terus dia muring-muring, habis itu berhenti tenang gitu, enggak. Nah, itu enggak sabar itu namanya. Dia sabar itu ketika dia mendapatkan musibah pertama kali, namun dia tetap kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai keputusannya. Ini yang dinamakan dengan sabar. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, dan mudah-mudahan kita menjadi orang yang dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala dari jalur yang lain, bukan jalur diambil kedua matanya atau diambil kedua tangannya atau hal-hal tadi, tapi dari jalur yang lain, karena jalur yang lain juga masih banyak. Dan bahkan orang yang hatinya tertaut dengan masjid itu dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar. Artinya kita yang sehat-sehat ini mengambil jalur yang lain, bahkan bisa melebihi mereka yang memiliki kebutuhan khusus, sebagai motivasi kita semua untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dapat disampaikan di kesempatan kali ini. Kalau ada yang ditanyakan 1 atau 2 disilahkan. Allahu a'lam. Kalau tidak ada, kita sedikit ya sebelum masuk Isya. Ada satu hadis dari Nabi SAW riwayat Ibnu Majah dan riwayat Al-Imam At-Tirmidzi dalam sunannya, Sunan Ibnu Majah dan Sunan Tirmidzi. Rasulullah SAW bersabda, inna 'idhamal jaza min 'idhamil bala.
Di sesungguhnya keagungan pahala itu bergantung pada besarnya ujian. Wa innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala jika mencintai masyarakat, Allah akan mengujinya. Jadi kalau seseorang cinta, Allah cinta masyarakat, Allah menguji. Itu tanda cintanya. Faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sukhut. Barang siapa yang rela maka dia akan mendapatkan keridhaan Allah. Barang siapa yang murka maka dia akan mendapatkan murka Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita semua menyadari betul bahwa semua yang terjadi, keburukan-keburukan, apapun yang tidak kita sukai yang menghampiri kita, ini semua adalah ujian dari Allah, bentuk cinta Allah kepada kita. Apabila kita ridho, maka keridhaan Allah Subhanahu wa taala terus menaungi kita sampai ajal menjemput kita dan kita semua meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Demikian yang dapat disampaikan di kesempatan kali ini. Kita akhiri dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah inspiratif. Hukum Islam. Adab seorang